Hai Minamania, kembali lagi bersama saya Amalia Ratri, presenter konseling perikanan. Seperti biasa, saya akan menyampaikan berita pilihan bulan ini. Tetap stay tune di Highlight News. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya mencetak sumber daya manusia yang unggul, terampil, dan kompeten. Dalam hal ini, KKP melalui Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau BRSDMKP terus meningkatkan pelayanan di bidang pelatihan dan sertifikasi kelautan dan perikanan melalui Badan Layanan Umum atau BLU Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada 19 April 2022. Sebelumnya, Menteri Trenggono menjelaskan BP3 Tegal telah ditetapkan sebagai BLU pada 29 Desember 2021. BLU ini merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada kunjungannya, Menteri Trenggono turut melihat sarana dan prasarana serta atraksi basic safety training dan turut berdialog dengan peserta sertifikasi keahlian dan kompetensi. Para peserta ini merupakan awak kapal asing asal Indonesia yang pulang ke tanah air untuk memperbaharui sertifikat kepelautan. BP3 Tegal merupakan unit pelaksana teknis di bawah Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang menyelenggarakan pelatihan di bidang penangkapan, permesinan, budidaya, dan pengolahan perikanan serta kepelautan dan pergaraman. Guna mendukung terwujudnya program prioritas KKP serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BP3 Tegal akan terus mengembangkan pelatihan lain seperti di tahun ini akan menyelenggarakan program diklat kepelautan yang terdiri dari MEFA, Medical First Aid, AFF, Advanced Firefighting, SCRB, Survival Craft Rescue Boat, dan SAT, Security Awareness Training. Kiprah seorang penyuluh berpengaruh pada kesuksesan kelompok binaannya. Seperti halnya Rosmila, seorang penyuluh perikanan yang berhasil membawa dua perubahan bagi para pembudidaya ikan asal Pandeglang, Banten. Bagaimana tidak, dirinya mampu membina Pogdakan Jaya Lancar 1 yang diketuai oleh Ujang Asrori warga Desa Sukamana, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pogdakan ini mengembangkan ikan nila merah dengan teknologi bioflok dan kolam kotak. Jelang musim lebaran, hasil produksi kelompok ini terus meningkat, terlihat dari tingginya permintaan pasar pada ikan konsumsi yang didistribusikan ke salah satu retail. Berkat pendampingan Rosmila, Ujang bersama kelompoknya mampu menghasilkan keuntungan hingga 50 juta rupiah dalam satu siklus panen ikan nila. Melalui bantuan modal dari pemerintah dan penerapan ilmu dari Rosmila, Pogdakan Jaya Lancar 1 mampu meningkatkan sarana budidaya dan berhasil memiliki 9 kolam bundar dengan diameter 8,4 meter dan pada tebar masing-masing kolam sebanyak 5.000 ekor. Sementara 2 kolam tanah semi permanen memiliki pada tebar 15.000 ekor untuk masing-masing kolam dan untuk kolam terpal kotak memiliki pada tebar 20.000 ekor. Hal ini mampu menambah produktivitas budidaya ikan nila merah mencapai 5 hingga 6 kali lipat dari yang sebelumnya melakukan budidaya lele secara konvensional. Saat ini, Pogdakan Jaya Lancar 1 sedang mempersiapkan 4 kolam bioflok siap panen ikan nila merah yang ditargetkan akan panen pada lebaran mendatang dengan target panen sebesar 900 kilo hingga 1 ton ikan untuk 1 kolam bioflok. Dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan program prioritas KKP, salah satunya pada pembangunan kampung perikanan budidaya. Untuk mencapainya, KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan menggelar kegiatan pelatihan budidaya ikan hias koi bagi masyarakat Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur pada 26 hingga 27 April 2022. Kepala BRSDMKP Inyoman Radiarta menyampaikan, kegiatan ini merupakan upaya untuk mewujudkan kampung perikanan budidaya. Dibangunnya kampung perikanan budidaya bertujuan untuk membentuk kawasan yang berbasis komoditas unggulan atau komoditas lokal dengan menyinergikan berbagai potensi guna mendorong berkembangnya usaha perikanan budidaya. Pihaknya juga menambahkan, tahun 2022 KKP telah menetapkan Desa Sumberingin, Kabupaten Blitar akan dijadikan kampung perikanan budidaya. Hal ini karena Kabupaten Blitar merupakan salah satu sentra produksi ikan koi berkualitas dengan dibuktikan seringnya meraih juara dalam kontes ikan koi baik event regional maupun nasional.
Sementara di Kabupaten Tulungagung memiliki potensi besar di sektor budidaya ikan hias dengan menguasai hampir 90% di Indonesia dan sebagian sudah diekspor ke negara lain. Kegiatan pelatihan ini difasilitasi oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi dengan diikuti sebanyak 300 peserta. Pelatihan ini meliputi persiapan wadah, pengelolaan benih, monitoring pertumbuhan ikan hingga panen dan pendistribusian ikan. Pada pelatihan ini turut hadir Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Lili Aprilia Pregiwati, anggota Komisi 4 DPR RI Endro Hermono, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Toha Masuri, serta Kepala Dinas Perikanan Tulungagung Lugu Trihandoko. Pelatihan ini diharapkan para peserta dapat berpartisipasi dalam membangun kampung perikanan budidaya sehingga dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya, pendapatan, dan kesejahteraan pembudidaya ikan. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendukung program gerakan memasyarakatkan makan ikan atau Gemar Ikan guna menekan angka stunting dan meningkatkan angka konsumsi ikan nasional. Seperti halnya Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan atau P2MKP Sari Ulam yang bergerak pada usaha pengolahan ikan. P2MKP Sari Ulam ini diketuai oleh Budi atau kerap disapa Budi Sari Ulam yang dulunya adalah seorang nahkoda kapal. Melihat potensi Kota Tegal sebagai sentra perikanan, ia tergerak hatinya untuk memanfaatkan potensi tersebut dengan mengembangkan usaha perikanan seperti ikan parang-parang hingga ikan barakuda yang diolah menjadi siomay ikan, nugget ikan, otak-otak, pempek, kaki naga, keong mas, dan juga kerupuk ikan. Berlokasi di Jalan Bawal Gang 7 Kota Tegal, usaha pengolahan ikan ini berdiri. Dalam satu hari, usaha miliknya mampu memproduksi 1 hingga 2 kuintal ikan mentah. Ia memilih menggunakan ikan lokal karena masih memiliki harga jual yang cukup terjangkau. Omsetnya pun cukup menjanjikan, yakni 3 hingga 4 juta rupiah dalam sehari. Terlebih di musim Ramadan dan menjelang Lebaran ini, minat pembeli ikan kian meningkat. Hasil olahannya pun sudah didistribusikan ke beberapa wilayah seperti Bandung, Jakarta, Sukabumi, Semarang, Batang, Boyolali, dan juga Yogyakarta. Nah, itu dia Minamania highlight news yang telah dirangkum oleh tim konseling perikanan. Nantikan informasi menarik tentang kelautan dan perikanan lainnya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.